بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah merupakan sumber rezeki dari Allah Azza wa Jal. Artinya semakin seseorang fokus di dalam menjalankan peribadahan kepada Allah Azza wa Jal, maka semakin Allah limpahkan rezeki untuknya. Bukan sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang, yang mereka menyangka bahwasanya dengan melakukan ibadah menjadi sebab berkurangnya jatah rezekinya, berkurangnya pendapatan hariannya, berkurangnya hartanya, sehingga sebagian orang enggan untuk meninggalkan sesaat saja dari transaksi jual belinya, dari perniagaannya, dari pekerjaannya. Tidak mau mereka tinggalkan walau sejenak saja untuk beribadah kepada Allah, karena mereka menyangka dengan meninggalkan sesaat dari jual belinya, dari pekerjaannya, menjadi berkurang jatah rizkinya. Padahal ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan memfokuskan diri beribadah kepada Allah, justru itu adalah sebab datangnya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari permasalahannya, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan menjanjikan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan di antara bentuk bertakwa kepada Allah dan cara yang paling utama adalah memfokuskan diri beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Artinya dengan kita beribadah kepada Allah, kita telah menegakkan ketakwaan kepadanya, dan dengan takwa tersebut merupakan sumber rizki yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semuanya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang menyangka dengan dia melakukan peribadahan kepada Allah, meninggalkan pekerjaannya sejenak, meninggalkan transaksi jual belinya sejenak untuk beribadah kepada Allah, dia menyangka dengan itu mengurangi jatah rizkinya. Pada hakikatnya dia telah berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jal, karena rizki yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan tidak akan bertambah dan tidak pula akan berkurang, apalagi berkurang dengan ibadah, perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka itu adalah perkara yang mustahil. Justru dengan kita fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan limpahkan berbagai rizki dari arah yang kita tidak pernah sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada makhluk apapun yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali Allah Azza wa Jal telah jamin rizkinya.
tidak akan bertambah, tidak pula berkurang, apalagi berkurang karena beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang menfokuskan dirinya di dalam kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan mendapatkan berbagai banyak keutamaan. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bna Adam," Allah berfirman, "Ya bna Adam, tafarragh li ibadati, amla sadraka ghinan wa asudda faqrak." Wahai anak Adam, fokuslah beribadah untukku, maka niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku tutupi kefakiranmu. Wa in lam taf'al mala'tu baina yadayka syughlan wa lam asudda faqrak. Jika engkau tidak melakukan itu, tidak fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan isi dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang tidak ada manfaatnya, dan Allah tidak akan tutupi kefakirannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk kita semuanya fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan fokus beribadah kepada Allah bukan maknanya kita hanya duduk saja di masjid untuk melakukan berbagai ibadah, bukan. Fokus beribadah kepada Allah adalah menjadikan segala aktivitas duniawi kita sebagai sarana untuk menegakkan peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan apa-apa yang kita dilarang darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengabarkan bahwasanya seorang yang fokus beribadah kepada Allah akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama adalah Allah akan jadikan di dalam hatinya al-ghina, kecukupan, kerelaan, keridhaan terhadap pembagian yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Karena memang bagi dirinya fokus utamanya adalah beribadah. Kapan ibadahnya lancar, seberapapun rizki yang dia dapatkan tidak masalah. Selama ibadahnya lancar, maka rizki berapapun bukan masalah untuknya. Itulah kekayaan di dalam hati. Ketika seorang fokus utamanya adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda ketika seorang fokus utamanya di dunia ini adalah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, untuk mencapai jabatan yang paling tinggi, maka sedikit saja dari bagian dunianya yang hilang, dia akan uring-uringan, dia akan terus terpikirkan dan mendapatkan kesedihan yang tiada berhenti. Maka dari itu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat al-akhiratu hammah, siapa yang menjadikan fokus utamanya, tujuan utamanya adalah akhirat, jama'allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Maka siapa saja yang menjadikan tujuan utamanya adalah akhirat, maka Allah akan kumpulkan urusannya, mudahkan urusan-urusannya, dijadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan dia hina. Keutamaan yang pertama bagi orang yang fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan jadikan di dalam hatinya kekayaan, kecukupan, keridhaan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuknya. Yang kedua adalah Allah Azza wa Jalla akan tutupi kefakirannya. Allah akan penuhi kebutuhannya sehingga dia tidak butuh kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Adapun ketika seorang tidak menjadikan fokusnya di dunia ini beribadah untuk Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengabarkan dan mengancam dengan dua ancaman. Yang pertama, mala'tu baina yadayka syughlan, aku akan isi kedua tangannya dengan perbuatan yang tidak bermanfaat, yang menyibukkan dirinya, kesibukan-kesibukan yang tidak ada manfaatnya, sehingga habis waktunya, habis usianya, tidak ada amalan soleh yang banyak yang dia telah kumpulkan. Yang kedua, waja'ala al-faqra baina 'ainaihi wa lam asudda faqrak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak tutupi kefakirannya, senantiasa merasa kurang, senantiasa merasa butuh, senantiasa merasa sedih dengan kadar dunia yang hilang darinya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah
jadikan kehidupan kita fokus untuk menghamba kepada Allah Azza wa Jal. Jadikan segala aktivitas dunia kita adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang kita wajibkan dengannya dan meninggalkan dari berbagai larangan-larangan yang kita dilarang darinya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diciptakan di dunia ini untuk satu tujuan yang besar, yaitu menegakkan peribadahan untuk Allah Azza wa Jalla saja. Dan untuk satu tujuan yang besar ini Allah Azza wa Jalla berikan kita semuanya bekal, dan bekal tersebut adalah rizki. Karena seorang yang lapar tidak bisa fokus dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah. Seorang yang tidak memiliki harta tidak bisa untuk dia pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Maka dari itu, bekal harta ini dan bekal rezeki ini haruslah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Oleh kerana itu, ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang rezeki sebagai bekal kita untuk menghamba dan menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, innallaha huwar razzaq, dialah Allah ar-razzaq yang menjamin segala rizki, semua rizki dari makhluk-makhluknya. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Demikianlah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, fokus beribadah kepada Allah tidaklah mengurangi jatah rezeki kita. Meninggalkan sejenak dari pekerjaan kita bukanlah perkara yang menjadikan harta kita berkurang, namun justru dengan kita fokus beribadah kepada Allah merupakan sumber rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.